Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih sebelumnya sudah ulang-ulang. Terima kasih sebelumnya sudah bersedia meluangkan waktu untuk kami. Sebelumnya perkenalkan, saya Afika Putri Anggi dari Universitas Negeri Semarang, Prodi Pendidikan IPA. Hari ini saya ingin mewawancarai Ibu seputar usaha mendoan yang Ibu jalankan, mulai dari proses pembuatannya, tantangannya, sampai harapan Ibu ke depan nanti. Nah, apakah Ibu sudah siap? Iya, insya Allah Mbak. Oke. Sebelumnya namanya Ibu itu siapa ya? Oh, nama saya biasa dipanggil Buwar. Oh, Buwar. Iya. Oke. Cukup. Tadi potong-potong lagi. Buwar terus. Buwar ini sudah berapa lama itu membuat mendoan Ibu? Oh, udah 10 tahun lebih Mbak. Oh. Bagaimana awal mula Buwar ini terjun ke usaha pembuatan mendoan? Ya, karena untuk mencukupi kebutuhan Mbak. Ini kelihatan nggak sih Bu? Oke. Selain digoreng, bukan selain goreng, salah. Selain mendoan selain mendoan biasanya diolah menjadi salah kebalik ya. Selain tempe, goreng. Salah. Selain tempe, biasanya itu diolah menjadi mendoan itu biasanya itu bisa gimana sih? Bisa diolah menjadi makanan apa? Oh, ya. Bisa diolah menjadi makanan apa ya Bu? Oh iya, untuk tempe sendiri bisa dibikin bacem, orek tempe, pepes tempe, sambal tempe, potok juga bisa. Awal mula terciptanya makanan mendoan di daerah Banyumas ini itu karena apa ya Bu? Daerah Banyumas itu kan mengolah tempe itu awal mulanya ya dengan cara yang unik dan lezat, sehingga bisa tercipta mendoan yang digoreng. Terus setengah matang dengan adonan tepung. Mendoan menjadi salah satu makanan khas Banyumas yang populer dan digemari banyak orang. Sekarang juga sudah terkenal, bahkan di TV juga keluar. Biasanya ini alat dan bahan apa aja yang digunakan untuk membuat mendoan Bu? Bahannya ya ada tempe sebagai bahan utama, tepung terigu, tepung beras, bawang putih, ketumbar, garam, air, dan minyak untuk menggoreng. Kalau alatnya? Alatnya ya untuk menggoreng ya ada wajan ya Mbak, baskom untuk mengaduk adonan, sendok atau spatula untuk membolak-balik, saringan untuk mengangkat mendoan dari atas api. Kemudian bagaimana cara membuat mendoan itu sendiri Bu? Ada, kalau mendoan sendiri kan ada
mendoan yang sudah jadi mendoan ya Mbak, Iya. tempe, dan juga ada yang tempe bentuknya gede-gede. Biasanya kalau yang bentuknya gede biasanya diiris tipis, tapi kalau yang sudah jadi mendoan biasanya langsung masukkan adonan. Setelah itu buat adonan dengan mencampur bahan tadi dari tepung beras, tepung terigu, terus bawang putih yang telah dihaluskan, ketumbar garam dan air. Aduk hingga rata. Celupkan irisan tempe atau mendoan sendiri ke dalam tepung, terus panaskan minyak goreng, terus yang sudah diisi dengan dipanaskan minyak goreng pada api yang sedang, terus goreng. Setelah itu, setelah minyaknya mendidih, goreng adonan tadi tempe satu persatu, digoreng hingga matang. Biasanya ada yang modelnya, kalau mendoan kan terkenalnya enggak kering ya Mbak, setengah matang, jadi tidak, warnanya tidak coklat atau warnanya tidak kuning ya Mbak. Angkat dan tiriskan mendoan dari minyak goreng. Sajikan mendoan hangat, karena kalau hangat itu enak Mbak. Biasanya tambahnya pakai cabai. Oke, kemudian mengapa pembuatan mendoan ini bahan utamanya itu tempe, Bu? Tempe merupakan bahan yang umum tersedia di Indonesia, terutama di daerah Jawa Mbak. Tempe telah menjadi bagian tradisi kuliner di Indonesia. Mendoan itu salah satunya olahan tempe yang sangat populer gitu. Selain tempe yang menjadi bahan utama itu, apa bahan lain dalam pembuatan mendoan itu yang paling penting gitu, Bu? Ya, tepung dan bumbu. Ya. Ini nggak usah dibaca yang melibatkan berapa tahun. Langsung aja proses fermentasi yang pertama, proses yang kedua. Oke, bagaimana proses fermentasi dalam pembuatan tempe mendoan dan berapa lama proses ini berlangsung gitu, Bu? Biasanya prosesnya sekitar, untuk fermentasi sendiri mulai dari persiapan kedelai. Persiapan kedelai itu biasanya direndam, setelah itu direbus dan dikupas kulitnya. Terus inokulasi atau apa ya namanya ya, direbus. Kemudian buang apanya itu, kulit ya. Setelah itu Rhizopus oligo. Langsung fermentasi gitu deh. Ya, jamur itu fermentasi dari tempe, dikasih tempe yang sudah direbus, dibersihkan, dan ini nanti dikasih apa istilahnya ya Mbak itu, ragi. Iya, dikasih taburan ragi. Terus selanjutnya kedelai didiamkan biasanya selama 24 sampai 48 jam pada suhu yang tidak terlalu panas ya. Kalau panas itu nanti
tidak keluar jamure. Kalau proses fermentasinya itu biasanya berlangsung berapa lama, Bu? Oh, biasanya untuk yang teksturnya lunak itu kadang 24 sampai 36 jam. Terus untuk yang teksturnya padat biasanya 36 sampai dengan 48 jam, sekitar ya 2 hari lebih lah, Mbak. Iya. Sesuai teksturnya ya, Bu? Iya, betul. Kemudian bagaimana cara untuk menentukan ukuran dan bentuk cetakan mendoan itu sendiri, Bu? Kalau di daerah Banyumas sendiri kan cetakan dan ini umum, Mbak, ditata di atas meja itu tidak ada yang ukuran panjang sekali, tidak, tapi sedang saja. Terus ketebalan juga tidak tebal, dari ukurannya yang bisa atau mudah diolah, Mbak, tidak terlalu gede banget ya, bentuknya persegi panjang. Bentuk lain juga ada, Mbak, bentuknya dengan cara tebal-tebal ya, sehingga nanti bisa dipotong-potong. Ada juga yang bentuk segitiga, biasanya untuk dibacem. Ya, untuk dibacem itu. Menurut Ibu War ini kenapa mendoan ini masih banyak yang suka sampai sekarang? Ya karena rasanya enak, teksturnya renyah, harganya terjangkau, ada di dalamnya juga ada kandungan gizi. Mati ya. Nomor 10 ya, nomor. Jika dibandingkan sama makanan zaman sekarang ini, menurut Ibu War ini mendoan itu punya keunggulan apa gitu? Ya bahan alami, tempe dan bumbu lainnya. Proses pengolahan mendoan itu sederhana ya, Mbak, bisa dibuat di rumah. Mendoan merupakan bagian dari budaya tradisional kuliner sekarang ya, Mbak, sudah kuliner di Indonesia, bisa memiliki nilai budaya yang tinggi karena di TV juga sering disiarkan, Mbak. Kalau zaman dahulu ini cara pembuatan mendoan ini menggunakan alat yang seperti apa, Bu? Ya sebelum mungkin mbahnya Bu War dulu ya pakai wajan dari tanah liat. Penggorengannya tradisional. Nah, tadi penggorengan dari tanah liat, logam untuk menggoreng mendoan. Alatnya juga dari kayu ya, untuk menggoreng ya, contoh alat mengaduk itu untuk malik sulit apa ya, Mbak, namanya sulit. Terus cara tradisional itu mendoan digoreng dengan api kayu atau areng sehingga memberikan rasa yang khas dan aroma yang unik. Penggunaan minyak tradisional seperti minyak kelapa, minyak sawit digunakan untuk menggoreng mendoan. Oke.
bahan-bahan, oke Bu, bahan-bahannya apakah masih sama seperti dahulu atau sudah ada yang berubah gitu? Ya, untuk sekarang itu resep mendoan itu mungkin ada yang sudah jadi Mbak, itu di sasetan itu banyak di toko-toko, ada juga dicampur, sekarang dicampur dengan baking soda atau baking kue untuk membuat mendoan agar lebih renyah. Kalau dulu kan dibuat lebih alami gitu. Jika dibandingkan dengan zaman dahulu itu Bu, menurut Ibu War ini sekarang itu lebih mudah atau lebih sulit untuk membuat mendoan dan kenapa? Ya. Untuk sekarang sih lebih mudah ya Mbak, karena sekarang bahannya juga bahan untuk mendoan lebih mudah ditemukan dan membuat mendoan lebih cepat karena menggunakan kompor gas atau kompor listrik. Tuh. Bagaimana cara menyimpan mendoan agar ini tetap awet lebih lama tanpa memakai bahan pengawet gitu Bu? Ya, mendoan disimpan di tempat yang kering, digunakan wadah yang tertutup, simpan mendoan ruangannya jauh dari sinar matahari atau sinar matahari langsung begitu. Ini ya, ekspedisi someday atau one day delivery. JNE. Yes, ya nggak usah. Jangan food, frozen food. Frozen food. JNE gitu. Yang benar. Jika mendoan itu ingin dikirim keluar kota, apakah ada trik khusus ya supaya mendoan itu tidak berubah rasanya dan teksturnya gitu Bu? Oh iya, sekarang kan banyak ini ya Mbak, ada tempat yang juga untuk biar mendoan tidak cepat matang dan sebagainya dengan jasa ekspedisi ya, 1 hari atau order itu 1 hari nyampe, seperti Gosen, JNE begitu. Atau bisa digunakan dengan jasa frozen food atau delivery apa ya Mbak? Iya. Pengiriman. Tambahan bahan pengawet alami juga bisa ditambahkan sedikit asam jawa atau cuka dalam adonan tepung untuk menekan pertumbuhan bakteri begitu. Apakah sekarang ini Bu, apakah sekarang ada alat atau teknik yang baru untuk membuat produksi mendoan ini agar lebih cepat dan lebih mudah dibandingkan cara tradisional atau cara dahulu Bu? Oh iya, ya sekarang sudah ada beberapa alat ya, teknik modern untuk membantu mempercepat dan mempermudah produksi mendoan, dari persiapan pemotong otomatis, terus wadah adonan tepung dengan sistem celup cepat, terus wajan besar ya, jadi cepat goreng, cepat selesai, mengaduk tempe otomatis atau mengaduk tepung secara otomatis. Mungkin itu dalam skala restoran atau skala besar. Kemudian apakah ada perhitungan khusus dalam menentukan perbandingan bahan untuk menghasilkan mendoan? Ada Mbak, biasanya perbandingannya 3:1. Model tepung antara tepung beras dengan tepung terigu, atau tepung terigu itu lebih banyak dibanding tepung beras. Dengan takaran dan bumbu kemudian disesuaikan berdasarkan jumlah tempe yang akan
digoreng atau dijual begitu. Bagaimana cara menentukan suhu, waktu, dan kondisi lingkungan yang tepat untuk proses fermentasi tempe tersebut, Bu? Biasanya suhu fermentasi itu biasanya antara 30 sampai 32 derajat. Terus suhu waktu fermentasi itu antara 30 sampai 36 jam. Ya, sekitar 1,5 hari lah. Kondisi lingkungan juga hindari tempat yang lembab dan atau tertutup rapat karena bisa mengundang jamur lain yang akan merusak tempe, Mbak. Gitu. Biasanya bagaimana Ibu War ini mengukur dan memperkirakan jumlah produksi mendoan dalam satu kali proses produksi tersebut, Bu? Biasanya memperkirakan dengan menjual 100 potong mendoan per hari dan satu pembeli rata-rata 5 potong. Berarti targetnya adalah 20 pembeli atau per hari begitu, Mbak. Lebih apa? Ya wis. Dua. Menurut Ibu War ini, apa tantangan utama dalam mempertahankan pembuatan mendoan pada masa sekarang ini, Bu? Tantangan utama untuk mempertahankan pembuatan tempe mendoan sekarang berkaitan dengan bahan baku, perubahan gaya hidup dan saingan bisnis sekarang itu semakin banyak, Mbak. Pakul-pakul itu banyak gitu. Kemudian apa harapan Ibu dan harapan Ibu untuk generasi muda ini dalam melestarikan pembuatan mendoan agar tetap bertahan di masa sekarang ini, Bu? Harapan saya untuk generasi muda itu adalah melestarikan pembuatan mendoan agar mereka dapat menghargai dan menjaga warisan kuliner tradisional sambil mungkin berinovasi untuk menyesuaikan dengan kebutuhan zaman. Mendoan bukan hanya sekedar makanan tetapi juga identitas budaya Indonesia terutama di daerah Banyumas gitu. Oke, sebelumnya Ibu terima kasih atas waktunya. Semoga usaha Ibu itu semakin lancar, Amin. semakin dikenal dan terus menginspirasi orang lain. Iya, sama-sama ya Mbak. Mudah-mudahan sekolahnya lancar, menjadi lulusan yang baik dan Amin. bisa berguna bagi masyarakat. Amin. Begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.